Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Songkok Mode. Kali ini saya akan kembali share tentang pemrograman Java yang OOP. Untuk praktikum 8 ini kebetulan ringan materinya ya. Di sini hanya dasar pemrograman Java, tambahan ini ya. Jadi seperti ini untuk materinya itu ya. Ada yang namanya casting, ada juga ini kan casting atau narrowing conversion, dan ada konversi atau winning conversion. Jadi casting itu diperlukan untuk mengkonversi dari suatu tipe data ke tipe data yang lebih panjang bitnya. Jadi bitnya itu lebih panjang. Misalkan dari byte ke char gitu. Untuk yang casting. Sedangkan untuk narrowing atau konversi itu sebaliknya, dari yang lebih besar menuju yang lebih kecil. Untuk materinya ya mungkin seperti itu saja ya teman-teman. Selanjutnya langsung kita ke percobaan pertama ya. Di sini untuk programnya seperti ini. Nah, ini hanya untuk seperti mencoba sebuah variabel dengan tipe data. Biasanya untuk variabel itu dituliskannya dengan huruf kecil. Nah, di sini untuk soalnya apa? Soal yang pertama, memberikan nilai ke suatu tipe data. Jadi ini ya hanya untuk pengisian nilainya saja teman-teman. Oke. Programnya masih di run. Untuk B itu bernilai true, C itu C besar, BT atau byte-nya itu 10, short-nya itu 20, integer-nya itu 30, long-nya itu 40L, float-nya 3,14 F, dan double-nya itu 3,14. Oke. Nah, apakah sudah sesuai di sini dengan yang di sini? Ya, sudah sesuai ya namanya ya. BC 10 20 30 40, BC 10 30 20 30 40 3,14. Ini hanya untuk pengisian tipe data ya teman-teman. Jadi untuk percobaan pertama saya kira sudah selesai. Sedangkan percobaan kedua ini untuk mencetak nilai default suatu tipe data. Oke, kita lihat dulu ini ya. Untuk mengecek nilai default itu tipe datanya itu kita letakkan di kelas. Jika diletakkan di main program ya itu hanya bukan tidak berisi sih, malah kosong ketika ditampilkan, ketika dipanggil. Nah, jadi untuk yang pertama B itu false. Jadi untuk boolean itu false. Untuk char di sini kosong defaultnya. BT SIL itu kosong, semuanya kosong. Nah, jadi seperti itu ya untuk nilai defaultnya per tiap tipe data. Jadi boolean itu false, char itu kosong, dan tipe data numerik itu 0 semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke percobaan ketiga. Di sini mengamati hasil perubahan nilai dari suatu operasi matematis. Jadi kita lihat float number 1 15, number 2 6. Lalu float result itu number slash nomor 1 slash nomor 2. Jadi nomor 1 kurangi nomor 2. Dibagi nomor 2. Lalu selanjutnya ada float remainder. Di sini tanda persen ini yaitu hasil bagi. Oke. Nah, di sini number 1
divided by number 2. Lalu di sini tuh ada result plus remainder. Jadi ini untuk memanggil function ini ya. Ini dengan rumus atau statement ini dan ini. Ini sebenarnya sudah jadikan variabel juga. Sebenarnya tidak perlu ini. Teman-teman bisa langsung menuliskan ini di sini. Ya, mungkin karena ini masih pemrograman yang dasar, jadi ya diberikan seperti itu juga. Jadi untuk persen ini, lambang persen itu sisa hasil bagi. Misal 15 dibagi 6 itu kan 2, berapa, berarti 2 kali 6 12 dan 15 dikurangi 12 itu sisanya 3, betul kan? Nah, dari 15 dibagi 6 itu 2,5, sedangkan sisa hasil baginya itu 3. Ya mungkin lebih jelasnya untuk sisa hasil bagi seperti yang saya ilustrasikan barusan itu. Nah, lalu di sini ada tugas pertama ya. Casting untuk mengkonversi ke nilai yang bitnya lebih panjang. Ya kalau di sini yang saya dapat itu tidak ada yang berubah, hanya memang kapasitas penyimpanan variabelnya itu hanya menjadi lebih besar teman-teman. Untuk data sih tidak ada yang berubah sebenarnya. Sama dengan tugas yang kedua ini konversi, yaitu yang lebih besar dirubah ke yang lebih kecil panjang bitnya. Ya sama saja sih, untuk data itu tidak akan berubah, hanya merubah kapasitas dari memorinya saja. Nah, lalu tugas 1 di sini itu sebenarnya ya tugas. Kalau yang barusan itu ini tugas 2 ini latihan sebenarnya teman-teman, latihan 2. Sedangkan ini adalah tugas 1 dan ini adalah tugas 2. Untuk tugas 1 itu menganalisa batas maksimum dari suatu tipe. Jadi saya itu memang diberikan angka itu seperti ini teman-teman. Ini angkanya ya. 2, 1, 4, 7, 8, 3, 6, 4, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ada 10 digit. Itu ketika di sini dideklarasikan di sini itu bilangannya itu terlalu panjang bitnya. Asumsi saya itu kemungkinan padahal dengan ketentuan kapasitasnya itu masih kurang. Mungkin asumsi saya itu mengapa ada peringatan seperti itu, karena kemungkinan ketika di program itu jika variabel itu dideklarasikan sesuai dengan kapasitas maksimumnya, maka nanti ketika proses operasi matematik itu ya mungkin mungkin akan terjadi error lah, karena kan harus membutuhkan kapasitas yang lebih besar lagi ketika dioperasikan kepada operasi itu matematika. Jadi saya gunakan di sini. Nah, seperti ini kan. Ini sebenarnya bisa dijadikan rumus seperti tadi. Misalkan long hasil sama dengan PL kali 4. Namun saya tulis langsung PL kali 4. Kali 4 itu dilambangkan dengan bintang. Nah, bukan kali 4 ya. Kali itu dilambangkan dengan bintang. Dan hasilnya sama kan? 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8. Lalu untuk yang terakhir di sini ya, di sini mencari panjang menit dari durasi waktu. Oke, kita lihat dulu ya. Untuk di sini scannernya ini integer jam awal, jam akhir, menit awal, menit akhir ini ya. Tapi saya singkat. Lalu JMA, JMAK. Kita masukkan dulu jam awal, menit awal, jam akhir, menit akhir. Nah, lalu JMA itu jam awal ya, milik jam awal. Itu dikonversi ke menit, dan jam akhir itu dikonversi ke menit juga. Jika menit akhir kurang dari menit awal, maka selisihnya itu ya menggunakan ini JMAK plus menit akhir dikurangi JM awal plus M awal. Jadi yang akhir dikurangi dengan yang awal. Lalu sebaliknya di sini, jika kebalikannya ini, maka jam akhir dikurangi jam awal kali 60. Langsung kita panggil variabel ini ya.
plus menit akhir min menit awal. Kenapa kita konversikan di sini dulu? Karena jika menit akhir dikurangi menit awal, jika menitnya itu kurang ya, lebih kecil menit akhir, yaitu kemungkinan minus hasilnya teman-teman. Bukan kemungkinan sih, memang minus. Jadi coba kita run dulu programnya ya. Kita berikan jam 1 lewat 10. Lalu jam akhirnya itu jam 2 lewat 10. Nah, selisihnya 60 menit. Coba kita run lagi, kita berikan menit akhirnya itu lebih kecil dari menit awal. 1:30. Di sini 2:00. 30 menit. Nah, jadi jika lebih kecil menit akhirnya itu, maka ini dikonversi dulu ke menit, lalu ini dikonversi juga ke menit, lalu ini dikurangi ini, dan jamnya itu dikonversi, lalu ditambahkan menit akhir. Lalu jadi ini dikonversi ke menit, ditambahkan ini dulu, lalu ini dikonversi ke menit juga, ditambahkan ini, lalu ini dikurangi ini. Ya seperti itu untuk praktikum kali ini ya. Ini masih materi dasar juga, jadi saya rasa tidak perlu terlalu lama ya untuk penjelasannya agar tidak bosan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.